Bismillahirrahmanirrahim. Liridhillahi ta'ala syawajalla minad dunya hatta akhirah. Sebagaimana ya diriwayatkan oleh beliau Imam Khalid bin Ma'dan menyatakan bahwa sesungguhnya Imam Khalid bin Ma'dan itu berkata, ya, ketika mereka orang yang telah pada bertaubat kelak ya masuk di surganya Allah, maka mereka itu pada berkata atau matur ya atau podo berkata, sesungguhnya kalian semua itu yang melewati neraka ya, pada saat kalian melewati neraka ya, wahya khamidatun, neraka itu padam atau sirep ya. Jadi ini tidak katakanlah dilihat dengan jelas oleh mereka para tawabun yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga ya. Itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh beliau Imam Khalid bin Ma'dan. Nah, ini ada keterangan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hasan ya, bahwa sesungguhnya beliau Rasul itu ya merajam ya. Rajam ngerti enggak? Rajam itu menghukum rajam ya bukan cambuk ya, rajam itu hukuman dulu ya, hukum dirajam ya terhadap seseorang perempuan yang seseorang perempuan tersebut itu berbuat zina ya. Setelah dirajam perempuan tersebut oleh beliau Rasul ya, terus beliau Rasul wasolla alaiha ya, menyolati ya, beliau Rasul menyolati terhadap perempuan yang habis dirajam tersebut itu ya. Maka ya sebagian dari para sahabat ya mengetahui hal demikian itu, akhirnya mereka ya matur ya, bertanya terhadap beliau Rasul ya, mature para sahabat terhadap beliau Rasul, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, rajamta wa sholata alaiha ya Rasulullah, engkau rajam perempuan tersebut dan setelah itu engkau menyolati terhadap perempuan yang telah dirajam. Nah, akhirnya dijawab oleh beliau Rasul. Jadi beliau Rasul menjawabnya, no, perempuan itu betul-betul telah bertobat yang secara hakikat ya, benar-benar tobat dalam arti tobatan nasuha. Nah, maka setelah beliau Rasul merajam, maka beliau Rasul juga menyolatinya. Walaupun seseorang perempuan tersebut ya berbuat zina, melakukan perbuatan zina ya sampai ya 70 kali ya, zina sampai 70 kali. Nah, setelah melakukan perbuatan zina ya sampai 70 kali, nah setelah itu ya perempuan tersebut itu lalu bertaubat kepada Allah. Taubatnya taubat yang hakikatan atau taubatan nasuha ya, taballahu alaiha, taba mongko nerima taubat sapa Allah Gusti taala alaiha ing atase imro'ah ya. Jadi seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala, baik itu laki-laki maupun juga perempuan, andai melakukan dosa besar ya, zina itu termasuk dosa besar ya, sehari ya umpamanya 70 kali atau satu minggu 70 kali atau berapa kali aja sebagaimana dalam keterangan hadis 70 kali. Setelah itu yang bersangkutan itu akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya taballahu alaiha, maka Allah ya jelas ya akan menerima tobatnya ya. Tapi yang betul-betul tobatan nasuha ya, tobatan hakikatan ya, hakikatan dalam artian tobat yang
sesungguhnya ya barang siapa yang mencaci maki, ya barang siapa yang membuli, barang siapa yang menghina ya terhadap seseorang mukmin dengan tuduhan-tuduhan yang buruk, yang jahat, maka seseorang yang menuduh, seseorang yang menjelek-menjelekan, seseorang yang menuduh buruk perbuatan jahat, perbuatan yang enggak apa itu ya enggak sesuai ucapkan, ya maka orang yang menuduh tersebut itu sebagaimana orang yang mengerjakannya. Ya kayak wong ngafir-ngafire wong liya, wong kafir kafir wis ngafir-ngafiri penuh bae kafir. Ya, kayak ngono. Maro mukminan bifahisatin wa huwa kafailiha. Ya, barang siapa yang mencatatkan apa itu menuduh dengan keburukan, kejahatan, ya, keburukan, kejahatan. Maka seseorang yang membuli, mengejek, mencaci, menghina, ya dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang fahisyah, maka seseorang yang menjelek-jelekan itu sendirinya itu kafailiha, kayak orang sebagaimana kayak orang yang mengerjakan fahisyah ya. Mulane kan nang siire almarhum ya, almarhum Gus soalnya sing ngene kafire dhewe ono sih ya, sing wong nuduh-nuduh kafire dhewe ono itu ora paham, ora apal di saire ya. Nah, nah kafire dhewe kayak kowe wong nuduh-nuduh nek mengkafirkan seseorang maka sendirinya juga kafailiha. Nah, bagaimana ya kayak orang yang mengerjakan perbuatan yang celak, perbuatan yang hina ya itu. Ya, dan ini juga lanjutan hadis wa kana haqqan 'alallahi ayyuqiahu fiha. Ya, dan seseorang tersebut ya, seseorang tersebut yang mencela ya terhadap seseorang mukmin, maka ya atas pada ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjatuhkannya ya ke lubang fahisyah atau ke jurang fahisyah. Ya, jadi wa kana haqqan 'alallahi ayyuqiahu fiha. Nantinya orang tersebut ya jelas-jelas nyata ya akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya terjerembab pada ya fahisyah sebagaimana yang dituduhkan ya, sebagaimana yang dituduhkan ya, terhadap orang mukmin. Jadi sesungguhnya ya orang mukmin yang betul-betul mukmin itu ya tidak bermaksud ya, bermaksud apa ya, menjatuhkan dirinya terhadap perbuatan dosa, dalam artian orang mukmin yang betul-betul mukmin itu tidak ada maksud ya, tujuan ya melakukan perbuatan dosa wala yatamidahu ya, dan juga apalagi dengan jelas-jelas sengaja ya melakukan perbuatan dosa. Itu kalau orang mukmin ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya amat sangat membenci terhadap kalian semua atas perbuatan kufur, perbuatan fasik, dan juga perbuatan maksiat. Nah, itu. Jadi manakala ada seseorang, banyak seorang tersebut itu ya sebelum bertobat banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, baik itu dosa kecil, dosa lebih-lebih dosa besar. Nah, seseorang tersebut akhirnya telah bertobat. Nah, tobatnya tobatan hakikatan atau tobatan nasuha. Nah, seseorang yang telah bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka orang-orang lain itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan terus mencaci, mencela terhadap seseorang yang telah bertobat. Kadang-kadang sok suci, sok gini kan ya gitu ya. Kadang-kadang kalau seorang udah insaf dan bertobat. Nah, teman-teman yang lama ya, yang belum insaf, artinya kan kadang-kadang ya bicaranya yang enggak. Ketika seorang hamba telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima tobatnya. Di samping itu pula wa angsal hafadzata maka katabu mimmasawi amali, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan melupakan terhadap malaikat hafadzah ya dalam mencatat ya semua amal-amal buruknya seorang hamba tersebut yang telah bertobat ya. Amal-amal buruknya akan dicatat, ada dilupakan oleh Allah. Itu malaikat hafadzah akhirnya tidak, amal buruknya tersebut itu tidak dicatat di buku amal buruknya seorang hamba. Jadi seorang hamba yang telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua amal-amal buruknya itu ya Allah taala melupakan terhadap malaikat hafadzah, sehingga malaikat hafadzah tidak mencatat amal-amal buruknya karena telah bertobat. Nah, jadi ini pekerjaannya banyak tangan ya, maksiatnya tangan, maksiatnya mata, maksiatnya telinga, maksiatnya kaki. Nah, itu termasuk perbuatan-perbuatan luput salah yang dilakukan oleh semua organ tubuh daripada seorang hamba yang telah bertobat. Itu juga dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya malaikat hafadzah tidak mencatatnya. Sikile tahu ngene, tangannya tahu nyolong, sampai matanya tahu ngene, lisannya tahu pernah ngene-ngene ngono. Harus dicatat, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang dikerjakan oleh semua anggota badan seorang hamba, agar kelak ya seorang hamba tersebut ketika ya datang di hari kiamat ya, agar pada diri seorang hamba tersebut itu tidak ada sesuatu yang katakan sesuatu tersebut itu sehingga disaksikan oleh makhluk lain, oleh semua makhluk yang ada pada diri seorang hamba yang bersangkutan itu tidak katakan ya berbuat banyak perbuatan buruk atau perbuatan dosa. Jadi tujuannya itu semua itu dilupakan agar kelak didatangkan seorang hamba tersebut di hari kiamat, biar semua makhluk itu tidak menyaksikan ada pada diri seorang hamba tersebut banyak melakukan suatu perbuatan buruk. Ya bisa dika kalau mengonong masawi ke piro-piro penggawean buruk, penggawean jahat, maka itu dilupakan malaikat hafadzah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau menciptakan semua makhluk, maka ya di kanan kiri aras sudah tertulis ya jarak 4.000 tahun sebelum Allah menciptakan semua makhluk ya. 4.000 tahun lamanya sebelum Allah taala menciptakan makhluk ya, jarak 4.000 tahun tertulis di kanan kiri aras ya. Terus apa? Tertulis apa? Wa ini lahofarun liman taba wa amina wa amila solihang summa tada. Ya, itu ayat tersebut. Wa ini lan temen sune ingsun Allah taala iku lahofarun, yakti zat kang akeh oleh paring pangapura liman marang wong taba kang gelem tobat sapa wong, wa amina lan gelem ngimanaken sapa wong, wa amila sawise ngimanaken, wa amila gelem ngamal
sapa wong amal ngamal solihan ing amal soleh summa tada mongko nuli ya napa niku summa tada mongko nuli paring hidayah atau pituduh sapa Allah. Jadi apa itu dasar-dasar dan juga tingkatan-tingkatan seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang katakanlah bisa mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu butuh proses. Prosesnya apa? Ya, seseorang tersebut ya termasuk semua kesalahannya, semua dosa-dosanya, semua perbuatan maksiatnya itu terampuni oleh Allah. Wa inilah ghafarun liman taba. Orang tersebut harus bertobat dulu. Ya, bertobat dulu. Nah, kalau belum bertobat ya jelas berarti orang yang belum dapat hidayah. Ya enggak? Orang yang belum bertobat masih bolak-balik perbuatan maksiat, perbuatan dosa, berarti orang yang bersangkutan belum mendapat hidayah dari Allah. Ya, tandanya seseorang yang akan selalu mendapat hidayah dari Allah, ya sebagaimana itu, ya ayat yang tertulis pada kanan kiri aras sebelum 4000 Allah menciptakan makhluk. Itu sudah tertulis di kanan kiri aras. Ya ayat wa ini la ghafarun liman taba wa amila wa amila solihan tsumma tada. Ya itu. La wa ini lan tamajuna isun iku la ghafarun liman taba. Ya, satu harus insaf dulu. Kalau belum insaf belum mendapatkan hidayah. Insaf karena mendapat hidayah, ya, mendapat hidayah dari Allah. Ya bertobat kepada Allah, akhirnya semua perbuatan maksiat, perbuatan khilaf, perbuatan dosanya diampuni oleh Allah. Nah setelah diampuni oleh Allah, ya orang yang tobatnya betul-betul tobatan nasuha, di situ wa amina. Ya orang yang bersangkutan itu menyatakan ya ikrar kepada Allah, menyatakan beriman kepada Allah. Nah, setelah orang tersebut itu menyatakan beriman, ya, itu harus ada tindak lanjut. Wa amila wa amina wa amila. Nah, setelah menyatakan beriman, ya harus ada tindak lanjut. Apa? Dibuktikan dengan perbuatan yang nyata. Apa perbuatan nyata? Amal soleh wa amila solihan. Nah, gitu. Wa amila lan ngamal atau nglakoni sapa wong solihan ing amal soleh atau ing penggawe kang bagus, ya kang apik summa tada monggo nuli ya paring hidayah sapa Allah. Nah itu ya ini butuh proses tingkatan apa urut-urutannya dah ya. Jadi setelah bertobat ya terus menyatakan beriman. Nah setelah beriman ya itu harus dibuktikan imannya tersebut, dibuktikan betul-betul beriman ya kepada Allah, harus dibuktikan dengan wa amila solihan, ya harus dibuktikan dengan adanya amal yang baik, amal soleh. Nah setelah amal soleh summa dada monggo ya nuli paring hidayah sapa Allah wallahu a'lam. Jadi pintu taubat itu ada di ujung tanah barat, ujung kulon ya. Nah pintu tobat yang ada di ujung kulon itu mempunyai lar-laran loro. Jadi punya lar-laran loro itu punya pintu taubat tersebut punya katakanlah kayak lubang itu dua ya, antara ya lubang satu dengan jarak antara lubang satu dengan lubang satunya lagi itu kalau ditempuh perjalanan ya sampai 40 tahun. Sampai 40 tahun. Ya, jarak antara misro yang pertama ya nyampe misro yang kedua atau berikutnya. Itu kalau ditempuh dengan jarak pelakon ya perjalanan itu membutuhkan waktu 40 tahun siang malam. Ya, di mlaku ya siang malam 40 tahun orang leren.
Ya, itu masiratu arba'ina aman, ya. Mas iku masiratu pelakon apa iku masiratu arba'ina pelakon pelakon 40 apane aman tahunnya. Kalau ditempuh dengan berjalan, ya itu sampai butuh waktu 40 tahun, ya. Ya 40 tahun bukan berjalan itu, ya. Ya perjalanan 40 tahun itu lirokibi, ini lanjutannya. Lirokibi kadwe wong kang nunggang, ya, nunggang al musri'i kang gancang, gancang kang buru-buru kang cepet cepet, ya nunggang itu kan nunggang anu kok jaran, ya, numpak dudu numpak mobil nunggang motor, ya. Ya tentunya ya yang di aduh maksud di sini lirok iki kaya dene wong numpak sing numpak jaran, ya numpak kendaraan hewan, ya. Itu kalau ditempuh dengan jarak perjalanan seseorang yang menaiki tunggangan bangane debah ke bangane jaran, bangane sing mlajune banter, ya al musri'i sing banter berarti ngundange jaran no, liyane sing jaran kan liyane jaran kan lendak, iki kan liroqibil musri'i, ya kedue wong sing numpake kuwe gancang cepet banter, ya paling ora nunggange anggota bang undang numpake jaran sing bisa lepas, bisa leceng, bisa banter, liyane jaran ora nana, konta ya lendak, himar ya lendak, ya kayak ngono. Jadi pintu tobat tersebut itu selalu maftuh, selalu terbuka atau dibuka semenjak kapan? Mundu yomi khalaqallahu ta'ala khalqahu, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan atau menjadikan makhluknya, ya. Semenjak Allah ta'ala menciptakan atau menjadikan makhluknya, pintu tobat tersebut itu telah terbuka. Sampai kapan? Ila sobihatin, nah ila sobihati walail ila sobihati lelati tulu isyamsi mim maghribiha, ya. Sampai kapan? Ya pintu tobat itu terbuka sampai ila sobihatin ila sobihatin lelati tulu isyamsi, ya. Sampai kapan? Tumeka, ya, sampai waktu esuk, ya, wengine metune srengenge mim maghribiha saking, ya, arah kulone sames, ya, arah kulone sames. Jadi sampai kapan itu pintu tersebut terbuka, pintu tobat? Jadi waktu esuke, ya, srengenge metu saka arah kulon, ya kowe arane pintu tobat wis ditutup, angger srengenge metu sing terbit dari ufuk barat, itu menandakan pintu tobat sudah tertutup, ya. Tapi sebelum matahari terbit dari ujung barat, ya, mim maghribiha, maka pintu tobat itu masih terbuka. Mulanya sampai kapan? Ila sobihatin lelati tulu syamsi, ya. Jadi waktu esuke bengine metune srengenge sing kulon. Ini wengi terakhire, ya, terus esuk srengenge metu sing kulon, maksudnya kayak kue, ya, malam terakhir sing esuke srengenge metu sing kulon, ke pintu tobat sudah tertutup, ya. Jadi apabila seseorang hamba tersebut itu belum bertobat, seorang hamba dari hamba-hamba Allah belum bertobat taubatan nasuha, ila dakhalat tilka taubatu min dzalikal bab, kecuali, ya, tobatnya tersebut itu, ya, masuk, ya, ke dalam itu bab atau pintu, dalam artian
tobat seorang hamba yang katakanlah sudah matahari terbit dari ufuk barat, maka tobatnya tidak diterima. Tapi apabila tobatan nasuhanya seseorang hamba dari berbagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tobatnya tersebut itu sebelum matahari itu ya terbit dari ufuk barat, maka tobatnya diterima. Jadi dijelaskan oleh beliau Rasul ya sebagaimana ditanyakan ya oleh beliau sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, apa itu yang dinamakan taubatan nasuha? Maka dijawab oleh beliau Rasul, taubatan nasuha yaitu seseorang yang berdosa itu ya akan selalu taubatnya, seorang yang melakukan perbuatan dosa itu akan selalu apa itu dalam dirinya merasa penyesalan ya, suatu penyesalan nyesel getun ya terhadap semua perbuatan dosa yang dilakukannya. Jadi taubatan nasuha sebagaimana dinyatakan oleh beliau Rasul, seseorang yang melakukan perbuatan dosa setelah bertobat itu akan timbul dalam diri seorang mudnib tersebut, orang yang berdosa itu akan timbul apa penyesalan yang amat sangat mendalam atas perbuatan dosa yang telah dilakukan, dan yang bersangkutan itu selalu memohon ampun ya terhadap Allah atau jaluk pangapura marang Allah. Setelah memohon ampun ya ampunan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dirinya juga tidak akan melakukan mengulangi perbuatan dosanya lagi. Itu sebagaimana dinyatakan dijawab oleh beliau Rasul tentang masalah taubatan nasuha. Nah, setelah matahari dan rembulan tersebut itu tertutup rapat ya antara al-musri'ani tersebut, maka tidak ada sedikit pun celah yang belas atau sedikit pun celah, dalam arti betul-betul tertutup rapat ya, tidak kelihatan, apalagi gelap gulita. Nah, saat-saat yang semacam itu sudah semacam itu, la tuqbalu minal abdi taubatan, maka ya tobat seseorang hamba pada saat-saat itu ya tidak diterima tobatnya ya, apalagi matahari dan juga rembulan sudah apa itu tenggelam atau apa itu surup ya, terbenam, sudah terbenam tertutup rapat ya. Maka andai matahari terbit dari ufuk barat saja, tobat sudah tidak diterima, apalagi setelah matahari terbit maka terus terbenam ya dengan sekalian rembulan atau bulan ya, itu juga ikut terbenam sampai tertutup rapat, tidak ada celah ya sedikit pun ya, bablas ya. Nah, saat-saat yang seperti itu pula ya, tobat bagi seorang hamba itu tidak diterima tobatnya ya, dan juga tidak membuahkan suatu manfaat bagi seorang hamba yang pada saat-saat itu ya berbuat amal baik atau beramal baik, umpamanya setelah matahari terbit terus terbenam lagi, terus umpamanya tobat, sholat, zikir, gembor itu tidak ada manfaat ya pada saat seperti itu fil islami, dalam agama Islam, kecuali seseorang yang beramal baik, berbuat baik sebelum matahari terbit dari ufuk barat. Jadi kalau seseorang yang beramal baik ya, bertaubat, banyak berzikir ya sebelum matahari terbit dari ufuk barat, maka ya itu
banyak manfaat dan banyak manfaat ya terhadap diri orang yang bersangkutan. Pada keterangan penjelasan, sebelum matahari terbit dari ufuk barat, ya waktu ya itu tidak ada waktu siang, ya malam terus, ya malam terus itu sepanjang 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam tidak ada siang, ya bengi terus saya kowe. Nah itu yang merasa sing katakanlah mengetahui ya bahwa datangnya hari kiamat, yaitu orang-orang soleh, ya orang-orang yang katakanlah mujahadah jiwa, dalam artian seorang mutahajidun minal mutahajidin, orang-orang yang ahli tahajud, ya orang-orang yang ahli tahajud. Dan orang-orang yang ahli tahajud tersebut itu biasanya kayak zikir, amalan ini selesai, ya terus nggak lama lagi subuh, nggak lama lagi masuk waktu subuh. Loh ini kok orang subuh isi peteng bae ngono ya, orang biar ya orang ayo remeng-remeng lak fajar dik rumetu peteng bae daning kowe kaya ngono ki sing menangi, sing merasa ngrasakaken ya mereka ya minal ya mujtahidin, ya orang-orang yang mujahadah minal mutahajidin, ya golongannya orang-orang yang ahli tahajud, ya itu yang mengetahui bahwa ini kok enggak pagi-pagi, ya biasanya saya zikir, ya kan itu sudah terbiasa tiap malam tahajud sih, ya tiap malam tahajud, sholat malam, sholat tahajud, ya ayo zikir ini, ya tuh kalau setelah rampung zikir gak lama lagi masuk waktu subuh. Loh ini kok masih peteng dendot, ya orang durungan tanda-tanda masuknya waktu sholat subuh. Nah mengingat hal semacam itu, mereka orang-orang yang ahli tahajud itu pada gembor, pada nangis, ya di hadapan Allah, terus pada nangis-nangisaken wong-wong liyane tangi, ya kiamat. Tapi wong sing doa sing akeh ngono bukan dari golongan ahli tobat, digugah malah nambah ruwel. Si bengi ya aku ya nambah runtel, nambah kenceng oleh manteng sarung ya oleh manteng sarung. Tapi yang wong sing termasuk wong sing beriman langsung mencolot tuh, ya langsung mencolot terus pada tangisan, pada zikir, pada tobat di hadapan Allah. Nah itu kalau mereka yang termasuknya beramal baik sebelum terbit dari ufuk barat, nah itu termasuk tobatnya diterima, ya. Nah kalau sudah matahari terbit dari ufuk barat, ya tidak diterima, dan juga tobatnya tidak diterima. Nah amal baiknya juga tiada manfaat baginya. Nah itu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.